Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhab, hazimil ahzab, wa munsi'is sahab, wa mursilil habab, wa munazzilil kitab fi hawaditha mukhtalifatil asbab, wa anzalahu mufarriqan nujuma, wa awda'ahu ahkaman wa uluma, wa siratan mustaqima, wa bihamdihi alladhi qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiki ajma'in, lihidayatihim wa bayani syara'i'id din, biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih, wa as'aluhu min fadlihi wa karamih, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluh, al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'akubis sinin, al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa alihi kullihim wa sairis salihin, amma ba'd. Para pemirsa Padang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita angkat judul tausiah kita pada hari ini, yaitu mempersiapkan anak-anak yang soleh. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya setiap amanah yang Allah titipkan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seluruh pasangan suami istri yang memiliki keinginan untuk mempunyai anak, bersungguh-sungguh untuk menargetkan mimpi. Anak saya harus menjadi seorang ulama, anak saya harus menjadi seorang pengusaha, anak saya harus bermodalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang sangat-sangat ironis dan kita sayangkan, begitu banyak impian yang dicapai, akan tetapi tidak melalui proses yang hebat pula. Karena tujuan tanpa proses yang hebat takkan memberikan sebuah manfaat. Perihal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah engkau takut, kata Allah, jika seandainya engkau meninggalkan di belakang engkau generasi yang lemah, maka takutlah terhadap masa depan mereka, serta bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Di dalam ayat tersebut maka jelaslah bahwasanya anak merupakan tanggung jawab yang harus kita hidupkan, yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Marilah kita bayangkan sejenak, jika seandainya tatkala kematian datang menjemput kita para orang tua, apakah anak yang ada di rumah kita sekarang mampu untuk memandikan jenazah kita sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam? Jika seandainya orang lain yang memandikan jenazah kita kelak, maka aib yang ada di tubuh kita kelak akan dijamin tersebar ke seluruh kampung. Karena apa? Karena hakikat dari manusia suka untuk menyebarkan aib saudara-saudaranya. Namun jika seandainya anak-anak kita berbaris untuk memandikan jenazah orang tuanya, maka aib yang ada tadi akan tertutup di situ saja. Karena apa? Karena ia paham bahwa inilah orang tuanya, inilah hasil didikan yang ia tanamkan sejak ia kecil. Kemudian tatkala orang tuanya dikafani, jika seandainya kain kafan yang ada dikafani dan dibungkus oleh orang lain,
baik itu tetangga ataupun kaum hayala lainnya, maka kain kafan yang ada tidak akan pernah dibungkus dengan kerapian. Karena apa? Karena ia tidak memiliki kepentingan. Namun jika seandainya anak-anak kita mampu untuk mengkafani, maka kain kafan yang ada tadi akan disusun dan dibungkus dengan rapi. Karena apa? Karena inilah waktu-waktu terakhir bagi ia berbakti kepada para orang tuanya. Kemudian ada hal yang lebih menjadi perhatian kita. Yang ketiga, tatkala kita orang tua disolatkan, jika seandainya anak yang mensolatkan jenazah orang tuanya dengan derayan air mata, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak mengampuni dosa orang tua yang diampuni, yang disolatkan dengan derayan air mata oleh anaknya. Mustahil Allah yang Maha Lembut tidak mengampuni dosa para orang tua yang disolatkan dengan derayan oleh anak-anaknya. Jika seandainya sekarang ini anak-anak kita yang berada di rumah sekarang tidak mengerti tentang cara menyelenggarakan salat jenazah, tidak mengerti tentang hukum-hukum Islam, maka belum ada kata terlambat. Jika seandainya sekarang ada benih, besok kiamat tanam benih itu dulu. Jika seandainya sekarang ada benih, besok kiamat maka tanam benih itu dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mengenal kata terlambat. Oleh sebab itu, mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di rumah sekarang mampu untuk menjadi penolong para orang tuanya tatkala orang tuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ketahui, jika seandainya anak kita yang ada di rumah paham akan pelajaran umum, paham matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya, Islam tidak pernah mempermasalahkan. Akan tetapi selingilah agama Islam di dalam pendidikannya. Karena apa? Karena itulah pokok yang harus kita perhatikan sejak ia kecil hingga tumbuh dewasa. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala generasi-generasi yang hebat untuk menjadi penolong dan penerus pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.